Shalom sahabat Kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi hari ini di hari Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022. Kuntum hari ini berada pada hari biasa, pekan biasa yang kedua dengan warna liturgi merah. Adapun tema Kuntum pada hari ini adalah Teamwork Not Single Fighter. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab 1 Samuel 24 ayat 3 sampai dengan 21. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 57 ayat 2 sampai dengan 4, 6 dan ayat 11. Adapun bait pengantar Injil diambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 19 dan Injil sendiri diambil dari Injil Markus 3 ayat 13 sampai dengan 19. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 10 ayat 1 sampai dengan 4 dan Injil Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 16. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 22 Januari tahun 2021. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 13 sampai dengan 19. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil kita pada hari ini berkisah tentang Yesus Kristus yang menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, diutus memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Yesus Kristus sadar bahwa dirinya tidak dapat bekerja sendirian dan perlu melibatkan banyak orang dalam karya pewartaannya. Biarpun ke-12 orang pilihannya tersebut berasal dari kalangan jelata, namun dia mendidik dan memberi kuasa kepada mereka sehingga terbentuklah pribadi-pribadi yang tangguh. Sahabat Kuntum yang terkasih, akhirnya gereja tersebar ke seluruh dunia dan berdiri kokoh hingga saat ini. Dengan bekerja dalam tim, maka kita bisa bekerja dalam semangat persaudaraan, saling berbagi mimpi dan harapan, dan membangun jaringan kebaikan, sehingga hasil kerja kita menjadi efektif dan efisien. Kemudian kita bisa memperkaya ide, metode, dan strategi kerja satu sama lain. Tantangan akan muncul bila di dalam tim ada semangat bekerja sendirian atau single fighter, dan bukan bekerja sama atau teamwork. Kita merasa dikecewakan oleh tim atau komunitas kita karena berbagai hal dan peristiwa. Oleh sebab itu, kalau kita melayani, maka hendaknya jangan pernah melihat kepada manusianya atau pribadi-pribadi yang ada di dalam tim atau komunitas yang kita layani. Lihatlah hanya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus yang telah memilih dan memanggil kita dalam giat pelayanan kita selama ini. Ketika kita merasa ingin mundur dari pelayanan kita karena kecewa, maka ingatlah pada komunitas 12 orang pilihan Yesus Kristus tersebut. Segala masalah dan kekecewaan tersebut justru harus kita hadapi, jalani, dan lewati agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, benar, dan tangguh di hadapan dan dalam Allah Tritunggal Maha Kudus. Bukankah Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri yang telah memilih kita melalui tangan orang lain untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Sudah selayaknya kita bersyukur karena dipakai oleh Allah Tritunggal Maha Kudus untuk bekerja di ladangnya. Sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita ingat bersama akan sebuah lagu yang memiliki nada sebagai berikut. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,
hidup ini sudah jadi berkat. Selamat pagi, terima kasih, dan shalom.